Selamat datang kembali di program Kicauan Keputusan Berusaha. Kicauku, kicaumu, kicau. Kicauku, kicaumu, kicauan semua. Ini dia. Kali ini kita mendatangkan seseorang yang pemberani, sosok wanita yang luar biasa. Namun sebelum kita memperkenalkan siapa beliau, di episode kali ini sedihnya saya hanya sendiri, tidak ditemani oleh ibu rumah tangga yang biasanya ada di Kicauan Keputusan, namun tidak apa-apa. Saya penggantinya, Pak. Menggantinya. Merangkap ya? Kita perkenalkan Daniati. Biar rame. Biar rame. Apa kabar dia? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Udah di swab up. Swab beda lagi Oh, ya, udah. Pak ya? Bukan. Di swab gitu, Pak. Oh, di swab test. Swab test. Oke. Aman, Rapid aman. Rapid aman, Pak. Jadi apa? Cuma itu doang yang nggak aman. Apa? Tabungan. Kok saya jadi tabungan? Kurang aman. Sama ya? Sama. Bagaimana caranya mendatangkan tabungan biar lebih indah tabungannya? Ngepet, Pak. Ini kucing aku. Feng Shui-nya bagus ya. Feng Shui-nya Gitu-gitu. bagus, Iya, benar-benar. ya. Semoga saya ikutan ya. By the kebawa way, rezekinya. Daniati siapanya Nia Daniati? Masih satu Hawa satu Adam sih, Pak. Masih satu Hawa satu ada. Enggak. Lebih enaknya saya manggil apa Nia nih? Nia aja. Kok saya ya kayak yang udah nggak kenal gitu. Jadi teman-teman kicauan nih, Nia ini itu teman lama saya. Ya. Saya juga kaget kenapa tiba-tiba ada lagi. Dan ada lagi di publik gitu. 13 tahun di Kota Bandung, orang-orang di Kota Bandung mencari beliau. Sosok seorang Daniati. Kenapa bisa gitu, Pak? Panggilannya. Saya juga nggak tahu. Kenapa ya? Kenapa Nia? Apanya, Pak? Jadi gini nih ya, dulu Iya. kan kita kan Flashback lah ya, flashback kita dikit. sedikit flashback nih buat teman-teman kicauan nih. Dulu kan kita kan satu sekolah ya. Satu sekolah. Satu sekolah di sekitar tahun 2005 lah, 2008. Enggak, waktu dengar, itu saya 2007. Aku 2007. Gitu, satu sekolah. Kamu tuh sempat menghilang dari peradaban, Iya. perduniaan orang-orang Persilatan. kreatif di Kota Bandung. Oh iya, benar. Iya, itu kenapa ya, Pak Kenapa ya? Saya juga bingung sih. Bahkan yang pusingnya bukan saya, teman-teman saya yang pusingnya. Itu yang aneh juga, Pak. Tapi banyak sih, nggak cuma uang aja yang nanya, "Nia kemana sih selama itu 13 tahun?" Ya mungkin saya turunan siluman ninja kayaknya, Pak. Tapi sebelum ke situ nih, sebelum ke situ nih. Niatnya asli mana? Bandung dong. Asli Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung. Saya ngerokok nggak apa-apa. Gak apa-apa, silahkan. Asli Bandung. Umur Baru kemarin 40. Oktober. 40. Apanya nih, Pak? Umurnya? Oh enggak lah, nggak sampai segitu. 25, Pak, kebetulan. Oh, 25. Enggak 30. Oktober kemarin aku 30 tahun. Sudah meninggalkan angka 2. Sudah meninggalkan angka Angka 2. dua. Masih muda dong ya? Oh, masih, Pak. Bohong. Beliau bohong. Bohong apanya? Bukan 30 mungkin. 30 lah. Oh, 30. Terus nih ya. Maunya berapa deh gitu aja, Ya, Bapak? nego lah 25 lah. 25 boleh lah, Ya, Pak. masih sama-sama. Gak apa-apa, umur 30 tahun. Rasa 25, Pak. Jangan traveling. Maksudnya rasanya itu semangatnya. Nah, semangatnya. Tolong jangan traveling. Jagoan gitu juga kan. untuk klarifikasi ya buat membawa lurus bahasa Iya ya. dong. Kalimat. Bahaya Nah, soalnya. Nia, dulu yang Wang tahu gitu. Nia tuh kan datang ke SMA. Kamu Tetetet, kan, tahu. itu murid baru kan. Iya. Murid Itu baru. sekitar 2000. 2007. 2007 ya. Iya. Dari dulu Nia sekolahnya di mana aja? Coba bisa di-share ke teman-teman gitu. Dari mana nih, Pak? SD, SMP, SMA. Oh, dari SD. Kirain dari Brojol. Saya kan Brojol udah ini Udah Pak, sekolah? sekolah iya. Luar biasa. Enggak bercanda. Dulu SD di Kota Bandung lah yang pasti. Disebutin nih mereknya. boleh disebutin. Sekolahnya di SD Merdeka dulu. Terus udah gitu SD Merdeka yang sebelah Polrestabes ya? yes, Oh, depan. yang dekat ini apa? Itu Air mah Royal. Banjarsari. Iya, depan Air Royal. Jadi sekolahnya mah kereta api, Pak. Sorry, saya tahu kalau hotel-hotel Pak. Jadi depannya patokannya Air Royal gitu. Anak itu banget ya. Bukan. Red Doors. Oh, bukan. Bukan Red Doors. Suka tahu, soalnya dulu kalau misalkan seminar-seminar suka di hotel-hotel jadi Oh tahu. iya, nggak apa-apa, Pak, nggak usah klarifikasi Terus? juga lah. Terus udah gitu SMP-nya di 2 SMP 2 tuh yang di Jalan Sumatera. Sumatera, oke. Ya, SMA-nya sempat di 9. Mm-mm.
Terus pas kelas 3 pindah ke 25. Pindah ke 25. 25. Kelas 3 pindah ke 25. Iya. Kita ketemu waktu itu di SMA 25 ya. Betul. Kita Sekitar- anak 25 ya. Sekitar 14 tahun yang lalu mungkin. Ya, Lebih. 14 tahun yang lalu. Lebih ya? 2007 lah ya, berarti Lebih. 13 tahun. Ya, sekitar 13-14 tahun. Gitu. Oke, Nia, sekarang profesi Nia kegiatannya ngapain aja Nia? Sekarang sebagai karyawan, Mbak, Oh, di mana? di salah satu media lah di Bandung. Kemarin demo ikut. Demo enggak. Oh. Saya anaknya nggak kayak gitu pas sebenarnya. Saya masuk kantor ini tuh bukan apa ya berpolitik istilahnya gitulah ya, karena sebuah media gitu. Karena kan stereotip media jurnalis apa gitu ya. Kalau aku di media ini cuma yang cari cuan, Mbak. Cuman yang cari cuan. Iya, yang cari cuan masuk perusahaan bukan buat kantong sendiri. Oh. Sedih ya. Sedih ya, miris ya gitu, nggak apa-apa tapi. Bagian apa Nia? Di Itu di kalau- media konvensional. Iya, media konvensional, orang-orang pasti tahu lah gitu. Jangan sebutin merek lah. Enggak, jangan lah gitu. Korannya masih berkembang pesat lah yang Cetak pasti. online. Dulunya cetak, tapi sekarang kita kan transisi online Oke, ya, ngikutin konvergensi zaman. media ya, Iya, bahasanya. betul. Terus aku baru kerja di sana 1 Tahun? tahun setengah. 1 tahun setengah. Baru kerja di media 1 tahun setengah. Yes. Tadinya sebelum masuk media aku kerja di trading. Trading tuh yang grafik. Ya, bisnis itu yang jual beli apa sih mata uang asing, Ya, saham kayak gitu-gitu. mata uang. Mata uang ya. Uang Bapak bisa dijual. diperbelikan nggak, Pak? Nah. Mau dibayar berapa, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak saya bisa. teh. Oh, udah ini ya. Udah sakral ya. Iya ya. Emang kalau belum sakral? Belum sakral? Urusan nanti. Gelau ya. Apa wae orang baheula kumaha. Nia Iya. di media. Mm-mm. Terus Nia waktu sebelum media itu dulu kuliahnya di mana nih? Di salah satu universitas negeri di Di Bandung. Jurusan? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP. Fisip. Tapi kenapa nah ke media? Apa urusannya sama komunikasi? Kan biasanya komunikasi kan? Iya, sebenarnya gini, waktu awal masuk kuliah itu pengennya masuk Vkom, Pak. Vkom. Pengennya. Cuma ya itu kan kalau zaman lulus PPTN tuh dinilai-nilai gitu ya, aku bukan nggak masuk, sebenarnya masuk. Cuma kan zaman dulu suka ada jalur-jalur khusus ya, Pak. Kata Jong Abdi. Ketendang. Ketendang, jadinya Ketendang. pilihan keduanya FISIP. Waktu itu karena memang tujuannya pengen Vkom, masuk pilihan keduanya tuh ya udah deh apa aja gitu kan ya. Oke. Udahlah FISIP itu sama papa sebenarnya. Pak, aku masuk mana ya? Papa bari ngelindur teh. Udah Neng masuk FISIP aja. Ya udah nurut ya. Nurut. FISIP ada ngapain gitu ya? Apa sih belajarnya gitu kan? Tapi ternyata masuknya FISIP. Kepake ijazah. Alhamdulillah Pak, enggak. kepake lah. Cuma jurusannya aja gitu kan. Kalau di FISIP belajar komunikasi juga, tapi kan masih dasar kayak gitu-gitu. Masih dasar. Oh ya, ada ilmu pengantar ilmu komunikasi. Ada ilmu pengantarnya. Dedi Mulyana ya bukunya. Iya, ya. betul. Prof Dedi Mulyana. Assalamualaikum Prof. Saya lupa. Guru besar saya itu. Ya, assalamualaikum Pak. Oke Nia. Nah, terus sebelum Nia yang saya tahu nih, dulu dari zaman SMA, Nia tuh adalah sosok wanita yang struggle. Uhuy. Oh bukan, beda itu spontan. Yang struggle. Nia tuh waktu SMA ya, yang saya tahu Nia tuh sudah mencari uang sendiri, nafkah sendiri buat kehidupan Nia. Betul nggak itu teh? Betul Pak. Umur berapa waktu itu? Bener-bener nyari duitnya sih dari umur 17 tahun ya Pak ya. Di Umur- situ umur baru 17 tahun. Tapi anak SMA kerjanya apa sih ya? Uang ya, maksudnya ya kerja yang penting dapat cuan buat jajan, sebenarnya lebih buat jajan, buat kehidupan sendiri kayak gitu aja. Tapi teman-teman kicauan ya, seorang Nia dari umur 17 tahun udah berani mengambil keputusan Asik. mencari uang sendiri. Saya laki-laki itu masih minta uang ke orang tua 17 tahun. Tapi ingat, anehnya nih, seorang wanita bisa mengambil keputusan, nah berani. Kenapa berani kamu teh? Kenapa ya itu? Nah si Ca, Ca deh, nah si Ica ya, nah jadi Cak, si Ica. Cak kemana Cak? Nah sini, Kenapa ya? Karena sisi juang aja sih Pak, itu lebih karena ada kenyataan yang harus dihadapi. oke. Terus udah gitu gak bisa bergantung sama siapa-siapa. Dalam artian kan kita sebagai manusia harus bergantung sama diri sendiri ya. Kalau kita nggak bisa orang lain ngasih, ya kita harus ngasih sama diri sendiri. Di situ sih sebenarnya sisi juangnya aja sih. Karena kebutuhan sih Pak, apalagi sih Karena kebutuhan. kebutuhan gitu. Iya kan, karena kebutuhan dan berjuang sendiri. Iya betul. Oke, berarti Nia dari dulu waktu SMA tuh biasanya
Kerja freelance-nya apa aja waktu udah mulai SMA? SPG lah biasa. Tapi SPG-nya bukan SPG rokok gitu, ya sih. Aku lebih milih-milih sebenarnya. Yakul. Ah? Yakul. Di daerah aja. bukan. Oh, bukan. Bukan, Pak, bukan SPG aku. Apa? Korek. Oh, korek. Oh, bukan, percaya lagi. Mana ada Maksudnya SPG? ada kokai. Oh iya benar Korek. ya, benar. Terus SPG dulu kayak handphone gitu. zaman dulu handphone apa? Flexi. Dulu Oh kan iya, ada Flexi. Wahe gitu ya, Wahe. Wahe. Kalau saya ininya apa? Lawannya. Lawan Asia. Flexi. Oh, seganti Flexi. Asia. Oh. Flexi Pak, Flexi. Itu gitu. Tahun 2008 itu berarti ya? 2007 ke 2008. 2007 2008. Terus setelah lulus kuliah nih, Nia kemana itu jenjang karirnya waktu itu? Setelah lulus SMA, sorry. Lulus kuliah, aku tuh anaknya seneng explore Pak sebenarnya. Oke. Seneng explore, nyobain lah semuanya gitu ya. Dari SPG, terus IO juga lah ya, IO di mana-mana gitu kan. Terus dari IO punya kesempatan masuk ke dunia entertain. Masuk ke dunia Entertain. bidang Jadi pernah diajakin model video klip pernah. model video klip. Cuma lewat doang, tapi nggak apa-apa kan ya. Apa disebutnya ekstras? Ekstras gitu. Oke, terus waktu film juga sama Pak, lumayan lah, dapat berapa kata lah, marah-marah doang tapi Antagonis perannya. nggak antagonis sebenarnya, cuma suruh marah-marah aja, ngangkat telepon suruh marah-marah ya gitu. Mau disuruh gitu? Ya mau lah Pak, cuan. Oh, cuan. Sekalian liburan kan. Berapa waktu itu cuannya? Tahun itu? Itu tahun 2008 untuk anak umur 18 tahun, bayangin ya. 4,5 juta. Hah? Gede nggak? Tahun 2008 untuk anak 17 tahun 4,5 juta. Dan syutingnya cuma 2 mingguan. Syuting cuma, ya enak lah. Enak kan? Enak banget. Di situ memang enak sebenarnya. Itu tuh bener-bener masuk ke uang saku sendiri ya. Di sana mah transport, makan, apa Udah ditanggung gitu. Riders Itu sudah mah ditanggung lah ya. udah semuanya ditanggung, sampai Oke. event mau beli oleh-oleh nggak ditanggung juga gitu. Jadi 4,5 juta tuh bener-bener dibawa ke Bandung gitu. Tapi kenapa nggak dilanjutin? Kenapa? Penasaran nggak? Kenapa? Kenapa? Gini, sebenarnya dunia entertain nggak semuanya gelap sih Pak. Dunia entertain tidak semuanya gelap. Ya, tau lah. Oke, terus? Gitu ya. Cuma mungkin ketika waktu itu jalan saya harus gelap. Lebih ke kurang hati-hati, gimana sih Pak, umur orang 18 tahun, ketemu orang-orang yang sudah sangat dewasa. Ada yang umur 30 tahun, 40 tahun gitu kan ya. Oke. Terus anak polos gitu kan, emang kesana cari pengalaman, iya. Cari duit pasti dong gitu kan. Terus masih ada kayak aktualisasi, anjir, jadi artis dong, event itu lewat-lewat doang. Seneng dong Pak. Nggak boleh ngomong kasar ya? Ya nanti ditut gitu ya. Jadi Gitu. jadi artis gitu. Iya, Bangga nggak jadi artis? Bangga dong Pak. Saat itu saya bangga. Tahun 2008. Tahun 2008. Saya jadi artis gitu kan. Terus ketika kenal sampai dalamnya, ternyata ini bukan buat saya. Nah, tadi ngomong dunia entertain itu dunia gelap. Ya. Contohnya seperti apa? Bisa dijabarkan nggak? Dunia gelapnya seperti apa? Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Biar teman-teman tahu nih. Lebih ke gini, apa ya? Apakah drugs Intinya kah? gini, hah? Apakah drugs No. kah? Alkohol kah? Apakah memanfaatkan Iya, momen? memanfaatkan momen lah, intinya gitu. Memanfaatkan momen waktu itu kamu sebagai talent. Iya. Sama siapa memanfaatkan? Memanfaatkan gimana Pak maksudnya? Memanfaatkan momen. Iya, banyak lah orang-orang itu gitu. Aku nggak bisa nyebutin takutnya gitu kan ya. Oke. Terus udah gitu dalam artian, intinya gini, boleh turun ke dunia entertain, siapapun itu, tapi lebih hati-hati aja untuk masalah kontrak sama komitmen. Kontrak sama komitmen. Karena aku itu umur 18 tahun, apa sih gua ngerti Di mana sama itu? komitmen apanya? Di mana waktu itu syutingnya? Di Bali. Oh, seru. Aduh, 18 tahun udah di Bali. Udah naik pesawat, Pak. Udah naik pesawat. Hah? Gratis lagi. Pakai burung. Garuda. Nah. Pakai burung kok ambigu? Iya. Wah, Kok Pak, jangan ambigu? dikira taksi juga ikut traveling dong, Pak. Kok ambigu? Enggak. Maksudnya pesawatnya keren lah pada saat itu gitu loh. Pesawatnya keren. Pesawatnya keren gitu kan, umur 18 tahun, berjuang sendiri.
Terus udah gitu naik pesawat. Waktu itulah ya Iya, umur umur 18 18 tahun orang-orang mah belum kepikiran ke Nah, situ, kamu udah intinya seangkatan aku lah, seumuran Iya. aku belum tentu bisa kayak gitu. Terus Ah. syuting ke Bali 2 minggu kerja sambil Terus di Bali ngapain aja nih? Syuting. sebenarnya syutingnya saya cuma berapa hari coba Ke Pak? situnya jalan-jalan, have fun. Iya benar. Aku tuh kerja di sana tuh paling hitungnya cuma 3 hari doang. Cuma 3 hari doang. 3 hari doang, sisanya udah deh Main-main, main-main aja, happy. happy gitu. Nah, setelah syuting beres di Bali, Nia balik lagi ke Bandung. Bandung. Ke profesi IO, profesi apa? IO, sempat modeling juga. Modeling. Oh, Jadi sebenarnya anaknya saya tuh orangnya penasaran, ingin tahu, ingin tahu. mencari pengalaman. Iya, pertama karena memang butuh cuan, Oke. ya. Kedua, cobain aja dulu gitu. Kalau emang nggak cocok ya udah. Ada pertanyaan ini, ada pertanyaan. Kenapa pada akhirnya Nia tuh butuh cuan waktu di umur yang masih kita sebut masih muda lah? Kenapa? Ya itu karena kan dalam artian Di antara yang lain gitu, teman-teman yang lain. butuh sih Pak, karena memang keadaan waktu itu aku memang drop banget lah. Drop secara finansial. Secara finansial. Iya, betul. Sendiri. SMA Ya, waktu itu. iya. Oke. Terus akhirnya mencari pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberi Nia jajan misalkan. Iya kan gitu. benar lah, buat jajan lah, buat apa lagi coba masa SMA paling apa sih, nongkrong juga Nia nggak pernah gitu kan, paling jajan di mana sih Pak, di kantin sekolah doang ya, Nah, makan terus batagor. Ini ada juga pertanyaan. Katanya waktu itu di Bali sampai nggak bisa pulang. Aduh harus banget dibahas, nggak usah lah, Benar. nggak usah lah, bisa kok pulang, ini masih di Bandung. Dulu kan kamu tuh hilang 13 tahun teh. Enggak, pulang Pak, pulang. Berarti gosip itu salah. Bohong. Pulang Pak, saya pulang, langsung pulang kok, pulang gitu. Saya minta pulang ya pulang gitu. Tapi memang dari kejadian itu, aku bener-bener kayak hilang di telan bumi aja. Hilang di telan bumi. Tapi sebenarnya masih di Bandung Ada aja. ini, apakah ada pengalaman buruk waktu itu? Harus banget ya Pak ceritain. Hah? Harus banget ya. Bapak bisa aja deh. Lama-lama kayak Deddy Kobuzer ini Bapak. Close the door. Jangan disamain sama Om Ded dong. Ini mah Om Wan. Oh, wah. Ya, sebenarnya itu sih balik lagi kenapa akhirnya aku mundur dari dunia itu ya Boleh karena sambil ngemil ya? Oh iya benar-benar. Terus. Biar santai. Dari sini aja ya sekalian. Oh, bukan. Biar santai. So. Apa ya? Pengalaman buruk ya pastilah gitu. Pasti banyak lah pengalaman buruk yang sebenarnya aku udah ngubur itu dalam banget sih Pak gitu, nggak mau nginget-nginget lagi udah. Tapi gitu. setidaknya harus tahu ini keberanian Nia tuh kenapa kan gitu waktu dulu hilang, terus apakah betul ada pengalaman buruk waktu hampir nggak bisa pulang nggak apa ya? Sebenarnya pulang mah pulang, tapi cuma apa ya? Ya pulang mah pasti pulang lah, saya masih di Bandung. Pusing gitu kan. ya jawabnya ya. Nah pulang sendiri apa kabur waktu itu? Minum dulu guys. Pulang sendiri apa kabur nih? Tuh pesawat bagus baru lewat. Baru ngomongin pesawat udah ada pesawat. Ada. Nah, pulang sendiri. Dalam artian gini, di circle waktu itu nggak semuanya jahat kok. Loh, kok ngomongin jahat? Siapa yang jahat? Nggak semuanya jahat, berarti ada orang jahat. Nggak semuanya jahat, berarti ada orang jahat. Waktu itu tuh. Wah, saya langsung speechless nih Pak. Ya maksudnya gini, ya di dalam circle apapun pasti ada yang bad and good lah, istilahnya gitu kan. Bad and good. Bad and good tuh pasti ada, balance kok gitu. Dan pada saat itu ya namanya Nia waktu itu ya butuh perlindungan, ya Nia cari orang yang good people-nya itu gitu kan, minta pertolongan sama dia dan akhirnya ya udah pulang gitu. Nah pas pulang ke Bandung, Nia memutuskan untuk hilang. Tapi sebenarnya masih di Bandung. Hilang aja. karena trauma. Apa? Takut aja sih Pak sebenarnya. Iyalah, waktu itu kamu masih umur 18 ya. Iya betul. Ya masih umur 18 tahun, buat keputusan-keputusan yang nekat. Emang dasarnya aku nekat sebenarnya. Nah, tapi kan harus tanggung jawab ya sama nekatnya itu. Kan udah pengen, siapa suruh ke sana kalau ada Oke. orang. Sorry saya potong. Sorry gua potong nih.
Jadi tadi sedikit jadi saya berpikir, waktu di Bali itu berarti pengalamannya good apa pengalaman buruk? Waktu ketika buruk. Buruk. Makanya kenapa aku nggak pengen ngomongin lagi? Sangat buruk. Buruk. Sangat membuat Nia mempunyai trauma yang luar Iya, biasa. itu dia. Traumanya tuh aku bisa sembuh tuh ya sampai 2018 really sembuh gitu loh, Pak. Dari masa itu gitu loh. Tapi buruknya bukan buruk yang gimana-gimana sampai yang aneh-aneh ya. Ngerti nggak? Tapi kayak main kejar-kejaran sama orang, kayak gitu-gitu loh. Sama orang. Iyalah, Pak. Masa sama banteng? Ini saya ngocek-ngoceknya nggak keluar ya? Oh gitu. Ntar Bebs, diseluntur bedak. Oke, Nia, pulanglah ke Bandung. Iya, pulang Kita ke singkirkan obrolan itu. Udah Kita nggak usah, singkirkan Pak. obrolan. Traumanya lumayan soalnya, Pak. Kita pulanglah ke Bandung. Kembali lagi ke dunia. Nia pernah di, ya yang saya tahu di dunia per klub malaman. Iya benar. Event itu kan? Event ya, Pak. Event. Gitu, event. Bidang apa waktu itu? Bikin Lebih ke ngundang-ngundang artis aja sih. DJ-nya. Harus dibahas juga ya, Pak. DJ-nya bukan? Hah? DJ-nya. Iya. Oh, di mana itu? Klub Di malam? Bandung. Apa? Daerah mana sih? Oh, Bandung. Dulu Oh, apa sih? Bandung. Oh, Bandung tuh apa sih kan? Zaman dulu mah Embassy, Mansion, Amare, Kyoki. Amnes. Hah? Kyoki. Jokitnya mana ya? Oh, nggak tahu ya. Enggak, aku cuma 4 besar itu aja sih. Oh, Amare. Amare, Amnes, terus Embassy, Mansion. Berapa tahun nih itu di dunia? Setahun. Tahun? Setahun kurang lah. Tahun? 2008. Hah? 2008? Iya, jadi selama tahun 2008 ini ya, dari 2007 sampai 2008. Jadi Nia tuh banyak perjalanannya tuh banyak banget. Itu masih SMA kamu? SMA mah 2007, 2008 tuh pas lulus kuliah. Oh, dikira masih SMA. Enggak. Jadi waktu itu ke dunia-dunia seperti itu pulang malam, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nggak capek? Capek lah, Pak. Capek, tapi kan mikirnya gue mah udah cari cuan gitu. Bukan aneh-anehnya gitu. Karena pada saat itu ya baru lulus SMA, belum ada pikiran buat apa namanya? Kuliah juga enggak gitu, Pak. Nabung kayaknya nggak bisa juga nih. Gitu kan, akhirnya ya udahlah cari cuan aja, yang penting halal. Yang penting halal. Itu dia. Oke, yang penting halal. Halal. Itu Nia sampai keputusan itu tuh sampai tahun berapa yang akhirnya Nia berani lagi go public, silaturahmi lagi dengan teman-teman, yang teman-teman tuh dulu sangat khawatir dengan sosok Nia, kemana Nia, pertanyaannya selalu gitu, Nia kemana, akhirnya beranikan lagi ke silaturahmi ke teman-teman. Berarti berapa tahun Nia dari masa yang betul-betul 13 tahun. Pokoknya aku open public tuh 2018 kan? open public baru 2 tahun yang lalu berarti. Iya, 2 tahun yang lalu. Kenapa nggak mau open public dari dulu Nia? Kan silaturahmi kan memanjatkan rezeki lah. Karena itu teh Pak, maksudnya Ada trauma itu. iya, trauma ada. Terus udah gitu memang aku orangnya apa ya? Senang sendiri aja gitu loh. Hah? Senang sendiri? Iya, maksudnya karena berjuang itu berjuang jadi kayaknya kayak don't care gitu sama circle Nia gitu. Ada sih pengen cari lagi anak-anak gitu ya 25 kayak gitu-gitu. Cuma memang kayaknya udahlah nanti aja gitu. Tapi kan di tahun itu ketika Nia nggak deket sama kalian lah ya, anak-anak SMA gitu. Nia punya teman-teman baru gitu. Punya circle baru. Gitu. Tapi nyamanan mana sama circle yang lama? Sama-sama nyaman sih, Pak. Sama-sama nyaman. Iya, karena kan aku orangnya gini, dimanapun aku berpijak, istilahnya circle manapun aku berpijak ya aku harus ngikutin gitu, beradaptasinya well lah, lumayan gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman kicauan yang masuk. Ini ada yang bertanya kembali lagi. Ih, keren ya. Ini rada sedikit memasuk ke ranah privasi mungkin ya. Terserah mau dijawab atau tidak. Iya. Gitu. Kenapa Nia dari SMA sudah mencari uang sendiri secara mandiri? Kenapa? Why? Ya itu kan tadi Nia bilang. Butuh berarti beda dengan mayoritas anak SMA lainnya gitu. Ketika semua uang jajan diberikan oleh orang tua misalkan. Kenapa Nia sudah mencari nafkah sendiri waktu SMA? Ya harusnya begitu, udah itu aja. Harusnya udah begitu, keadaan bukan memaksa, ya memang keadaan memaksanya untuk menjadi
memaksanya untuk menjadi seperti itu keadaan ya. Keadaan memaksa yang akhirnya Nia harus bertindak seperti itu. Yes, betul. Jawabannya belum dapat ya? Ya Pak, aduh semuanya kebongkar bentar. Ada yang kesinggung masalahnya. Ada yang kesini. Oh, Ada beberapa pihak pasti yang kesinggung gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya Nia bicara di sini, kan kita nggak pernah tahu pandangan orang perspektifnya seperti apa gitu tapi ya. bukan pandangan orang ya, tapi buat teman-teman nih, yang kita tahu adalah seorang beraninya itu yang kenapa? Bukan pandangannya. Menerima kenyataan. Menerima kenyataan. Menerima kenyataan udah. Itu doang. Gini, kan udah ketubruk nih sama satu masalah. Terus berani, gue nggak bisa diem aja dong. Gitu kan. Berani dalam artian gini, udah ketabrak sama sebuah masalah, terus udah gitu harus tetap berjalan, ya sampai berjalan sampai kita mati tuh kita harus tetap berjuang ya Pak. Untuk saya bisa berdiri sendiri, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, ya harus berjuang dengan cari duit sendiri gitu. Dan cari duit sendiri. Nah, ada sebab ada akibat, betul? Betul. Duh panas ya guys. Ada sebab ada akibat. Betul. Nah, ini sebab Nia mencari uang ini karena ada akibatnya kan? Korek aja terus Pak, sampai besok juga saya nggak ada ngomong apa-apa. What the big question, pertanyaan besar gitu. Ya benar sih, pasti ada sebab ada akibat. Intinya kalau aku untuk bercerita lagi adalah itu mah udah kenyataan aja, harus aku terima dan aku nggak bisa cerita itu. Oke. Nah, dari 2009 nih. Nih, 2009 ke 2018. Akhirnya kan sudah menjalani perkelikan apa namanya? Pergejolakan hidup lah. Iya, mencari jati diri lah kan. Nah, gitu. itu benar, Mencari jati diri kan. Dari 2009 ke 2018 akhirnya Nia kan tidak mungkin lagi ke dunia yang mencari rezekinya di dunia klub malam gitu kan. Apalagi yang akhirnya Nia punya trauma yang itu buruk traumanya gitu. Apa usaha apa yang Nia sekarang jalani? Sekarang apa dulu nih? Dari 2008, 2009 Pokoknya kan 2000. 2008 terus 2009 tuh Nia stop untuk kerja, untuk apa, Nia kuliah aja. Kuliah. Lulus berarti 4 tahun berapa tuh? 10, 11, 12, 13. 13 Nia lulus. Di situ Nia mulai usaha. Mulai usaha. Usaha apa? Usahanya banyak sih. Vaping pernah tuh. Vaping tuh yang vaporizer. rokok power bank gitu. Rokok power bank. Iya, rokok pakai tapi dicas tapi ngebul kan. Bener. Gitu. Udah nyobain belum Pak? Nggak pernah, saya pernah beli sekali-sekalinya ke Jogja di Razia di bandara udah nggak mau beli lagi. Dari sangkanya ganja ya? Bukan, nggak tahu kenapa, karena ada baterainya, bukan alasan yang Iya. konkret bagi saya itu. Duit. Terus Terus udah gitu, di situ vaping pernah selesai itu berapa tahun lah pokoknya, bener-bener usaha lagi itu di tahun 2015. usaha apa nih Al? Dari kuliner. Sebelumnya ceker tuh Pak, pernah denger kan? Saya jualan ceker. Iya. Ya, pernah denger kan? Pernah dengar. Itu pernah jualan Di ceker. mana, di depan SMA 20 Iya, itu ya? iya depan SMA 20. Oke. Di mobil doang Pak, modal mobil, terus udah gitu kompor, meja lipat udah. Tapi Oke. alhamdulillah rame. Terus kepotong gara-gara adalah gitu. Apa adalah itu? Jangan bikin kita ambigu, adalah teh apa? Gini, karena ini membawa masa lalu Nia Pak. Ya, emang kenapa? Eh, Kepotong dulu. Kepotong gara-gara apa nih? Apakah memutuskan gini. kuliah nih? Kan enggak kan 2009 kuliah tuh Nia. Nah, ya karena gini. Kan saya udah punya anak nih, Pak. 2009 ya. 2009 udah punya anak. Udah. 2009 udah punya anak. 2009 udah punya anak. Terus kan mikirnya gini, kalau aku terus-terusan jualan atau enggak minimal tuh kayak lebih prestis aja gitu, anak gue punya, gue punya ibu bangga nih sarjana. Dulu mah konvensional banget ya. Sama mungkin dari orang tua udah kamu jangan hidupnya kuliah aja gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah gitu. Udah kuliah, bertemu sama seseorang, disitulah mulai karena bareng-barengan sukanya usaha, jadi kita usaha bareng-bareng gitu.
Dari semua vape itu, terus ceker itu, terus ada juga dunia apalagi tuh. Saya pernah jual martabak mini juga pernah, Pak. Martabak mini. Jual clothingan juga pernah. Tapi Clothing. waktu itu clothingannya hanya untuk acara di Jakarta Clothing aja, Jacklot. Jacklot aja. Sempat 2 kali ikut. Terus udah di situ aku selesai clothingan punya brand sendiri buat baju-baju cewek, namanya Naya Design. Oh, Naya Design. Gitu. Oh, jadi dari kuliner, terus fashion, terus akhirnya sekarang ke Sekarang jalan kopi, Pak. kopi lagi. Kopi lagi, Lagi kopi in lagi. gitu ya, Lagi kopi. in banget. Jadi memanfaatkan peluang itu. Memanfaatkan peluang sebenarnya. Karena aku orangnya apa ya, tipikal pengen nyobain aja sih, Pak, apa aja. Dah kalau nggak dicobain gimana bisa kita tahu ya gitu. Jadi tahun sekarang tuh niat tuh kopi, Kopi aja kalau sekarang, sama terus pekerja. sama bekerja di media, juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, betul. Ibu rumah tangga. Anak berumur berapa sekarang? 11 tahun. Oh, 11 tahun. Bentar lagi SMP ya? Enggak, 6 SD. Oh, kelas Bentar 6 lagi. SD. Oke. Dari kopi nih, itu tahun berapa nih ya? Bikin? Kopi itu masa-masa WFH aja sih, Pak. Memanfaatkan momentum the big is corona. Betul, gitu. Karena gini, aku selalu mikir gini, aku tuh suka kopi ya daripada beli kabatur. Nah, orang tuh bikin sorangan, itu istilahnya mah ya. Tapi itu aku barengan sama partner aku sebenarnya. Oh, barengan. Barengan, Berdua. sahabat aku banget, berdua. Jadi sahabat aku sih sebenarnya yang dia kan kerja di Jakarta, kena dampaknya akhirnya dia ngeracik kopi tuh. Terus udah gitu dia pulang lagi ke Bandung. Nih jualan kopi yuk, tapi masih online gitu. Ya udah akhirnya dia yang buat, aku yang marketingin gitu. Atas support suami itu. Hah, suami yang mana, Pak? Ah, Tar dulu cap cip cup down. hah? Waduh. Ya kan biasanya gini, tadi kan ngomongin ibu rumah tangga, ya ngomongin ibu rumah tangga. Berarti kan apapun pekerjaannya disupport. Saya support orang tua aja lah, sama anak udah. Kok krik aku ya? Kok jadi krik aku? Kenapa krik? Ya krik. Support Orang tua sama anak. doa orang tua sama Sama anak. doa anak yang solehah. Iya, betul. Ayo. Sama usaha diri sendiri, berjuang lagi kan pada akhirnya. Boleh sedikit penegasan? I'm a single parent. Oh. Kembali lagi ke episode selanjutnya kalau begini. Kicauan mendatangkan seorang yang luar biasa pada akhirnya selalu. Single parent nih? Single parent. Tahun 2018. 2018. Memutuskan untuk single parent. Luar biasa loh. Berani Apanya yang luar biasa ya, Pak? Iya, akhirnya berani mengambil keputusan itu dan dia berjuang struggle untuk sendiri untuk anak. Iya, betul. Ya karena kan dalam artian gini, sebelum kita membuat keputusan itu, even itu keputusannya benar apa salah gitu ya di mata siapapun gitu ya. Tapi kan aku harus memikirkan apa ya, kerugian aku gitu. Nah, Ya, ternyata too much. Ya, saya bakal review kembali lagi nih di episode selanjutnya nih bahwa episode sebelumnya. wah, Bapak, minum Pak, kurang akuan kayaknya, kurang fokus Bapak. Coba. Bapak terlalu fokus lah. Dari episode sebelumnya nih, nanti bisa dicek lah ya di episode 2 mungkin, episode 3 mungkin. Bahwa stigma orang terhadap single parent itu sekarang udah bukan lagi stigma negatif. Untuk single parent ya Pak, Iya. sebenarnya gini, untuk menjadi single parent itu memang nggak, stigmanya memang ya udah biasa lah, divorce mah udah biasa pisan gitu. Nggak biasa. Nggak biasa ya? Nggak, maksudnya udah banyak gitu, bukan hal yang tabu lagi maksud aku. Cuma yang posisi nggak enaknya adalah janda. Status sosial. Stereotip jandanya itu kadang Status. negatif. Tapi kalau Duda mah enggak, Pak. Kata siapa? Oh iya bener. Wah, dari mana risetnya itu? Namanya laki-laki, Duda mah kayaknya udah hal yang biasa aja diterima sama orang. Tapi kalau janda, ih pasti cewek nakal. Oh, itu stereotip perempuan. Enggak, tapi Coba banyak tanya kayak gitu. ke teman-teman kicauan yang laki-laki. Kalau misalkan, sorry saya jadi ngomong. Kalau misalkan punya teman misalkan cewek janda, statusnya apa? Ini bisa ditanya ini. Apa? Nggak negatif. Bang Kumis? Apa Bang Kumis? Nggak negatif. Enggak, karena gini, mungkin yang dia temuin ya, pada saat tahunnya seorang single parent, kalau ketemu sama laki-laki, bisa kali
Ah, Iya, itu kenyataannya. realitanya. Realita. Kamu ketemu teman yang seperti apa itu? Bisa sampai ngomong kayak gitu? Wah banyak Pak. Wah, luar biasa. Aku tidak suka pikiranku. Retos ya. Itu nggak masuk pikiran kayak gitu. Iya maksudnya tapi mungkin kebanyakan ya Pak ya, kebanyakan itu karena dalam artian ini ya udahlah maksudnya janda gitu kan ya, no hard feeling, mau sampai ke bad way kayak gimana aja gitu ya Pak ya, tidak ada pertanggungjawaban di mana-mana. Ya tapi suka mikir gini, halo gue juga masih perempuan kali gitu. Banyak laki-laki yang seperti itu. Banyak banget Pak, dan hampir saya maksudnya bukan. Kamu pernah nemu laki-laki? Oh hampir. Dan gimana cara menyikapinya? Nyikapinnya bawa guru aja. Dan mau gimana coba? Meskipun nyeri hati, Ya. meskipun sakit hati, ya pastilah sakit hati. Sakit hati pasti ya Pak, tapi kalau dibawa terus sakit hati mau gimana gitu, dalam artian gini, ya udah biarin aja deh, emang stereotip mereka sama aku seperti itu, nggak bisa dibantah dong. Ya, mau aku marah-marah, so gelis pisan aing gitu kan nggak mungkin ya. Sampai pernah sih dibilangin gitu loh Pak sama orang. Dibilangin seperti apa? Ini ya, ada kayak senarnya tuh gini, diajak gitu ya Pak, diajak. Aku nyata bawa guru, kok nggak diajak Bapak? So cantik banget loh. Emang aing cantik mau apa? Gitu dalam hati tapi gitu ya, dalam hati gitu. Ya aku mah cuma sekadar udah gitu doang. Dalam hati mah apa sih gitu. Karena gini, karena dari dulu aku sudah mendapatkan judgmental yang luar biasa. luar biasa lah dari orang-orang. Jadi pas masa sekarang karena aku udah menghadapi itu semua, jadinya udah aja, udah mati rasa aja udah bodo amat gitu. Dan aku tidak bisa menghalangi mereka untuk berpikiran negatif sama aku. Bener nggak? Namanya manusia tuh Pak. Jadi nih punya nggak penegasan buat teman-teman kicauan nih untuk bagaimana tanggapan tentang single parent? Maksudnya gimana nih? Ngasih penjelasan gitu sedikit. Single parent itu kan tadi bukan negatif lagi. Dari sosok Nia tuh buat teman-teman kicauan yang nonton di episode ini tuh, yang gue single parent it's okay. Iya, single parent it's okay gitu. Dalam artian gini, itu mah udah takdir, harus diterimain dong. Pernah rasa menyesal? Enggak. 1% tuh? Enggak. Gini loh Pak, itu kan adalah keputusan kita akan menikah. Oh, he's the one, ya. Alright. Jalin, gitu kan. Oh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan-harapan aku selama ini. Terus block, divorce. Terus harus dinangisin, itu udah terjadi ya Tahun Pak? 2018 divorce. Iya 2018. Udah terjadi, apa yang harus disesalin sama Nia? Gak ada, deh itu mah udah keputusannya tuh. Mau nyalahin orang? Nggak mungkin. Itu yang ngomong emosi apa hati? Hati. Hati. Yang Iya, berbicara. yang berbicara hati. Karena udah dijalanin ya Pak. Dalam artian waktu ketika divorce, oke divorce, malah mikir ke depannya orang harus gimana ya gitu. Bukan malah menyesali. Kebanyakan kenapa ya aku tuh harus milih dia, kenapa sih aku udah menikah sama dia, kenapa harus banyak kayak gitu. Nah ini nih dari sudut pandang saya nih, aku misalkan kan saya harus penegasan terus nih ketemu teman-teman seperti ini ya. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk ngomong, saya tuh dibesarkan oleh seorang ibu yang sendiri dari kelas 2 SD. Iya benar. Saya merasakan sudut pandang sebagai anak yang tidak dibesarkan oleh seorang orang tua misalnya. Gitu. Struggle perjuangan sendiri, apalagi ketika bagi rapot, sedih ngeliat orang tua, temen-temen ya. Terus apalagi waktu wisuda lah kemarin, contohnya kalau misalnya waktu lulus, orang lain sama orang tuanya kasih bunga, saya sendiri. Nia merasa berpikir nggak dampak nanti kedepannya buat anak bakal seperti apa? Oh mikir, jadinya gimana caranya? bisa menumbuhkan anaknya itu ada sisi fatherless ya, gitu. Tapi Nia sekarang menghadapinya harus memposisikan sebagai ayah, sebagai ibu gitu. Jadi karena anaknya udah gede ya, 11 tahun tuh udah bisa diajak ngobrol heart to heart sebenarnya gitu. Dan anaknya memang dewasa banget gitu kan, dari HW udah dibawa sedih lah, dibawa berjuang lah saya gitu kan. Nah, sering ngobrol heart to heart dalam artian enggak kok, dia enggak kurang kasih sayang kok gitu. Kan ada kasih sayang dari nenek kakeknya, kasih sayangnya. Tapi kan kita nggak tahu itu cukup apa tidak. Insya Allah cukup sih, karena kan setiap minggu tuh dia suka ngobrol sama dia gitu. Ngobrol gimana sih perasaan kamu kayak gitu kan. Dalam artian dia malah ngomong gini sih Pak yang bikin saya sedih. Aku kalau misalnya cuma hidup berdua sama bunda juga nggak apa-apa. Sedih nggak Pak? Sampai ngomong seperti itu. Sampai ngomong kayak gitu.
Aku kalau misalnya bunda bahagia, aku ikut bahagia kok. Sedih nggak? Itu umur berapa ngomong sebenarnya? Dari 11. Percaya nggak? Umur 11 tahun belum mencari apa itu sesungguhnya arti Iya sih. menerima. Mungkin karena mungkin masih ya, saya mah ada masih sebentar. Tapi nanti ketika menemui umur 20, Ya itu harus terus didampingin sih sebenarnya. Karena kan dalam artian gini ya, tetap harus jaga ya mentalnya. Dalam artian juga dia nggak umur sekarang gitu ya, dia nggak perlu terlalu tahu banget tentang hidup orang tua maksudnya gitu. Nanti berjalannya waktu dia akan belajar dengan sendirinya gitu kan. Ya dalam artian aku sama anak aku tuh tidak memposisikan kalau lagi ngobrol tuh sebagai ibu sama anak, tapi lebih ke friends aja, sister aja udah gitu kan ya. sister. Tapi tidak sampai niat itu adalah orang yang, contoh saya pernah marah sampai diri sendiri. Saya mencari seorang bapak di umur 28 tahun, gitu kan. Pas di umur 29 bapak saya meninggal. Saya kemana aja umur-umur? Nah, niat pernah nggak memberikan komunikasi kepada bapaknya, misalnya kepada ke anak? Kayaknya nggak mau pak. Anak ini mau. Nggak mau. Tapi suatu saat pasti harus ditemukan. Suatu saat, tapi kalau anaknya sekarang nggak mau, kan saya nggak mau dimaksa. Bapak dipaksa enak gak? Nah, saya juga. Itu dulu. Dipaksa apa dulu ya? Dipaksa enak. Enak lah. Iya dipaksa apa dulu? Buka baju mah enak. Enggak. Panas, redam. Nah, nih stigma ke teman-teman, ke masyarakat misalkan, bahwa tadi lagi kembali stigma single parent bukan negatif sekarang ya. Iya. Terus bisa dikonfirm nggak ke teman-teman kicauan yang sedang nonton? Intinya jangan pernah memandang sebelah mata apapun statusnya. Mau janda, mau duda, terserah. Kalian kan nggak pernah tahu masa lalunya itu kenapa mereka bisa menjadi seorang janda atau duda sebagai single parent. Kan nggak pernah tahu, nggak semua orang, termasuk Nia ya. Nia itu nggak pernah cara gamblang menceritakan sama orang-orang kenapa aku menjadi janda, menjadi single parent, gitu kan. Jadi cuma cukup ini, ya udah nggak usah tahu gitu loh, masa lalu gue udah masa lalu aja. Sekarang apa yang gue jalanin hari ini ya udah takdir. Mau gimana? Mau diperdebatkan lagi kan nggak Meskipun hati bisa. kecil mah ya. Apa? Meskipun hati kecil pastilah. Apa sedih? Perbandingan pasti ada. Perbandingan di mana? Kepada misalkan temennya yang betul-betul utuh. Oh enggak pak, Nggak pernah. saya nggak pernah ngerasa. Ya udah mati rasa aja gitu pak, udah nerima gitu kenyataan gini. Oh ya udah, ya kita kan tahu ya kalau ini pas kita lahir sebelum roh di rahim juga kita udah tahu, udah ditentukan jalan hidup kita seperti apa. Nah sekarang pas kita udah kena itu, ya udah jalanin aja. No matter what they say, istilahnya gitu ya. Mau mereka mau ngomongin apa aja, ya udah. Dan saya juga tidak butuh pengakuan dari orang-orang saya baik atau jahat. Saya bisa jadi orang baik di orang yang sebelah mana, saya bisa jadi orang jahat di sebelah orang mana. Positioning aja, perspektif orang nggak bisa saya tahan, itu mah hak mereka. Dan saya nggak peduli, yang penting saya sekarang menjalani hidup saya buat anak saya. Udah, terus ngejaga orang tua saya, that's it, udah. Apakah itu alasannya menghilang? Iya. 13 tahun. Alasan gimana tuh? Iya, ada. Menghilang. Itu alasannya akhirnya menghilang tuh gara-gara itu mungkin. Iya, itu. 13 tahun. Karena maksudnya dalam artian gini sih Pak, dulu sih waktu zaman dulu ketika memang masih ngedengerin omongan orang, saya takutnya orang-orang nggak bisa nerima saya apa adanya. Tapi sampai sekarang juga saya nggak sepakat dengan obrolan itu. Menerima saya apa adanya. Apa adanya yang mana dulu gitu ya? Saya sampai sekarang juga nggak tahu kawan apa adanya itu seperti apa. Mungkin kalau apa adanya di pihak Nia ke dark side-nya. Ke dark side-nya sebenarnya. Nggak semua orang bisa menerima masa lalunya. Ada yang nerima awalnya, lama-lama enggak. Itu sebenarnya. Tapi move on maunya. Move on lah Pak. Move on mau. Move on. Move on misalkan pada akhirnya kita nggak tahu ya, jodoh tiba-tiba pulang dari sini dari kicauan ini mendapatkan seorang pria yang luar biasa. Move on mau. Apakah tidak trauma lagi gitu? Apakah Setengah-setengah sih sebenarnya. Gini, kalau dia lebih gini, buka diri untuk mengenal orang, oke, tapi buka hati enggak dulu. buka diri untuk mengenal orang, oke? Buka hati 100% enggak. Maksudnya sekarang juga dia ada yang ngedeketin mah ada. Mau sampai kapan if not now ya? Kalau nggak sekarang mau sampai kapan? Gak pernah tahu. Enggak pernah tahu. Karena gini,
Karena aku sekarang sedang menikmati masa-masa apa ya, masa-masa indah lah gitu, nge-explore sih sebenarnya gitu. Karena kan dari usia muda dia udah yang pok gitu ya, sudah menikah terus divorce, terus sekarang pas di masa 2018 tuh kayak dia nemuin lagi sebuah keindahan real life tuh gimana sih gitu, dari mulai kerja, mulai nge-explore kemana aja gitu, kayak nemuin diri baru lagi aja Untuk dari lebih sana. baik lagi. Gitu dia menikmati aja gitu, karena dia berpikirnya gini, kan di mana-mana yang namanya divorce itu nggak cuma salah seorang doang ya, nggak salah cowok, nggak mungkin ya gitulah ya. Nah mungkin ya sekarang sedang mencari apa yang kekurangan dia untuk diperbaiki lagi gitu, Terus memperbaiki terus memperbaiki gitu. Dari tahun 2008 sampai 2000, berarti sekarang 2018 nih ya. Yang akhirnya mengambil keputusan untuk divorce kan gitu 2018, masih ketemu lagi pengalaman yang buruk berarti kan. Oke, dari 2008 sampai 2018 berapa persen pengalaman buruk, berapa persen pengalaman yang luar biasa baik? Balance sih 50-50. 50-50 dalam artian gini, walaupun di situ ada pengalaman buruk, tapi dia bisa belajar dari situ, Bisa belajar dari situ. dari belajar situ untuk mencapai jalan hidup yang baik lagi, pengalaman baik lagi gitu. Misalnya begini, oh aku udah kecebur nih di pengalaman buruk ini, aku narik diri dong supaya gimana aku gak kecebur lagi di situ. Jadi balance lah. Dan tidak mau lagi terulang lagi. Enggak. Udah ya. Udah aja Lanjut. gitu. Iya, tapi kan dalam artian ya udah terjadi, mau gimana lagi? Nah, benar nggak? Nia, Yes. nah gimana pandangan Nia nih terhadap stereotype teman-teman atau netizen yang lagi nonton nih tentang tadi single parent kan yang kita tahu adalah konotasinya negatif. Gimana pandangannya nih? Coba kita tanya sama teman-teman kicauan, gimana nih komennya nih? Coba ditulis ya komennya. Gitu ya, menurut kalian semua itu seorang janda ya, single parent, seorang perempuan yang single parent itu negatif atau enggak sebenarnya, kita tanya. Jangan lupa untuk tulis di komen. Tapi gimana nih? Gimana ya? Ya itu sih sebenarnya kan balik lagi ke pandangan perspektif orang-orang ya. Kalau buat Nia kan hanya yang menjalani, kayaknya Nia fine-fine aja deh, nggak ada stereotip negatifnya deh gitu kan. Tapi kan balik lagi karena netizen yang mulutnya kadang suka nggak dijaga sama pikiran yang nggak dijaga, ya mereka selalu menganggap negatif sama seorang single parent apalagi perempuan. Padahal nggak gitu. tahu perjuangannya sangat luar biasa. Nah itu dia, kadang kan orang gini, orangnya cuma lihat hasilnya aja tapi prosesnya mereka nggak pernah mau tahu. Minimal lo nanya deh gitu kan ya, nggak mungkin dong sarangnya klarifikasi itu nggak sih orang jadi janda gini, nggak mungkin lah, ngapain Saya gitu. sangat sepakat frame laki-laki yang ada di otak, misalkan saya sebagai laki-laki itu, karena saya memposisikan waktu itu betapa luar biasanya ibu saya Mama Uun Mama Un sama kayak Mas ya dong. berjuang Ya. secara status sosial janda, secara single parent akhirnya bisa menafkahi anak-anaknya sampai lulus. Nah itu kan balik lagi ke berjuang gitu. Kita namanya hidup memang harus berjuang. Gak perempuan, gak laki-laki, apalagi seorang single parent perempuan ya. Dalam artian dia sendiri punya traumatik dalam pernikahan ya, atau enggak relationship apapun itu gitu. Jadi kan mau nggak mau dia nggak bisa selalu menunggu pangeran datang, harusnya berjuang. Harus ikhtiar juga ya. Ikhtiar Berarti gitu loh. berarti salah ya paradigma laki-laki itu ya. Gimana maksudnya? Oh, laki-laki mah harus ngedeketin cewek duluan. Ternyata di balik itu tuh ada wanita juga ingin ikhtiar berjuang mencari Iya laki-laki. benar gitu. Ya maksudnya gini, kalau perempuan karena ada rasa gengsinya kan. Tuh dengar laki-laki, dengar. Jadi dari sekarang tanamkan pikiran itu bahwa perempuan juga mencari seorang laki-laki. Iya, gak munafik Pak. Saya gak munafik. Saya juga butuh laki-laki dong Pak. Gitu kan, dalam artian saya butuh imam. Ya, butuh pelindung juga. Maksudnya saya tahu batasan-batasan saya kapan harus melindungi saya sama anak saya, tapi saya juga butuh lagi pelindung untuk merangkul kami berdua. Bener nggak? Karena kan apapun misalkan Nia punya problem, Iya. apapun punya masalah, apapun Nia punya planning, kan setidaknya kita bisa sharing. Karena bagi komunikasi itu bisa menyehatkan, percaya. Iya gitu. Tapi kan kalau sekarang Nia lebih kayak gini, solusi yang terbaik untuk diri Nia sendiri, untuk sekarang Untuk ya Pak. positioning sekarang ya, Positioning untuk keadaan ya, sekarang. untuk keadaan sekarang. Yang terbaik untuk solusi yang terbaik untuk kehidupan Nia sendiri adalah Nia sendiri. Ketika Nia butuh sharing, ya cukup sharing sama Tuhan.
Karena apalagi jalan kita itu yang menentukan ya Allah. Komunikasi transendental. Iya, itu dia. Berbicara dengan komunikasi dengan yang Iya, mau sampai lo nangis kejer, mau sampai auh-auhan, Allah tidak akan pernah membantah. Terkadang kalau kita curhat misalnya ya, even mau sama pasangan atau sama sahabat sambil nangis-nangis, suka kan kadang-kadang, namun sih mana curi, bete nggak? Bete dong. Iya. Ya, nah kalau dia lebih ngebentengin dirinya supaya saya tidak digituin sama orang, Jadi udah. dengan sama Allah aja udah. Itu luar biasa. Itu gitu loh. Terus sama orang tua ya curhat ya paling di feel lah. Tapi karena apa? Namanya mau orang tua, membebankannya. iya gitu, udah menikmati masa tua, kenapa Memang. harus dibebankan dengan permasalahan hidup saya? Nggak mau di pikiran Nggak usah, jadi sakit gitu kan, namanya orang tua apalagi ya buat ibunya sendiri ya, buat mamanya sendiri kan kalau dia punya ada masalah tuh dia sakit gitu kan, dia nggak apalagi udah ngerti sepuh gitu. mah ya kita harus Iya. jaga-jaga juga, Nah, ngomongnya harus difilter itu lah. dia gitu. Jadi kita ngeliatin yang happy aja, nggak ada salahnya kan. Semua orang harus ngeliat kita happy-nya dong, ngapain gitu. Lagian kalau kita ngeliatin sedih sama orang, emang orang itu mau ngebantuin kita belum tentu yang ada ngakak. Kalau nggak memanfaatkan kesedihan. Nah itu dia memanfaatkan. Pendekatan bang masuk tekau ya laki-laki mah ya. Gitu kan ya. Kalau ada yang sedih ya. Jurus ninja gitu ada mah ya. Kok emosi ya? Kok emosi ya? Langsung ada sirine buaya gitu ya. Kamu kenapa? Coba-coba cerita sama aku gitu kan ya. Poles-poles gitu kan, udah tahu nih sisi kelemahannya. Karena tapi nggak cuma laki-laki aja, kadang suka. Kalau Nia tuh punya prinsipnya gini, Wang. Nia tuh pengen selalu terlihat kuat sama orang dan orang-orang jangan sampai tahu kelemahan Nia. Karena ketika orang itu tahu kelemahan Nia atau kelemahan siapapun, dia bisa menjadikan itu sebuah senjata. Senjata dan memanfaatkan. Itu dia. Dan memanfaatkan. Benar. Karena Nia pernah ada di proses-proses itu gitu loh. Ketika Nia memperlihatkan kelemahan Nia, terus orang itu misalnya ada nggak suka sama Nia atau gimana, langsung kan dos gitu. Dan Nia nggak mau memperlihatkan kelemahan Nia. Even Nia sekarang nih ya menjadi seorang memperlihatkan kepada orang-orang, Nia perempuan kuat, independent woman, tapi Nia masih punya sisi lemah gitu. Nah, namanya perempuan. Ya nih. Nah ini apa yang akhirnya selama perjalanan Nia yang luar biasa ini gitu kan, yang akhirnya membentuk jati diri Nia. Oh saya ketemu dunia kelam sudah cukup misalkan. Saya ingin ketemu lagi dunia yang lebih indah misalkan untuk ketenangan hati kan, kembali lagi ketenangan hati betul. Ya ketenangan hati akhirnya untuk menjaga juga keluarga apapun itu. Nah hal terbesar apa yang membentuk Nia akhirnya bisa seperti ini sekarang? Sekuat ini sekarang. Yang pertama pasti masa lalu. Ya, masa lalu yang begitu banyak yang ada ngebentuknya sekarang seperti ini. Yang kedua anak, Pak. Kembali lagi ke anak. Ke anak. Pemikiran benteng. Iya, anak lah gitu. Maksudnya dalam artian mau bangun sedikit ingat anak, apalagi anak aku perempuan. Nggak mau dong anak aku mendapatkan sesuatu yang buruk gitu. Istilahnya kan nggak pengen anak Nia menjalani kehidupan seperti Nia. Itu pasti kan. Dan yang bikin Nia tambah kuat lagi ya anak, karena dia selalu menyemangatinya setiap harinya gitu loh. Ngeliat lagi ya, Lihat lagi. akar akhirnya bahagia tuh ngelihat anak. Iya betul. Tujuannya lagi kembali lagi ke Ke anak. anak gitu loh, karena dia mikirnya udah jauh Pak, pikiran negatifnya udah lillahi ta'ala dan sungguh sangat ikhlas kalaupun Allah tidak memberikan lagi jodoh sama dia. Oh sudah. Pikiran jauh ya. Aku tuh tipikalnya mikir jauh Pak, memikirkan kemungkinan yang terburuk. Karena ada ketakutan mungkin ya. Itu ada inputan Iya, pemikirannya akhirnya iya. menjadi Nia punya pemikiran seperti itu. Iya betul. Contohnya kalau misalkan gini, sorry saya jadi ngobrol seperti ini nih. Contohnya kalau gua misalkan cari cowok, berarti yang harus sayang sama anak gua juga. Iya itu. Bukan gua aja. Iya Kalau betul. misalkan bahasa nyeleneh buy one get two misalkan. Iya betul. Jadi kan harus berpikirnya juga, gua mau cari laki-laki juga yang harus paket. Iya betul. Dan gitu. itu nggak mudah. Nggak mudah. Jadi kalau Nia gini, ada misalnya yang deketin Nia, terus udah gitu sayang sama anak Nia, even dia belum punya perasaan tapi dia bisa menunjukkan rasa sayang sama anak Nia gitu ya, kan rasa sayang itu bisa tumbuh, bener nggak? Kayak gitu. Jadinya. Sayang dan cinta mah diciptakan ya. Iya betul, diciptakan lah Pak. Bukan dipaksakan. Betul, karena dipaksa tuh nggak enak. Kata siapa? Saya barusan. Nah, kalau disuruh memilih nih, milih terlahir kembali Nia ke apa namanya, ke zona dulu, atau bersyukur atas perjalanan yang telah dilalui selama ini? Tetap bersyukur. Kenapa? Karena semua masa lalu di belakang Nia itu yang membentuk Nia sekarang.
Yang menjadi Nia. Menjadi Nia hari ini yang menjadi apa namanya? Kuat gitu loh. Mental baja istilahnya gitu ya. Itu yang ngebentuk Nia gitu. Bodoh amat dengan obrolan orang. Iya gitu. Kalau misalnya Nia waktu dulu tidak mendapatkan cobaan-cobaan seperti itu, mungkin dia akan tumbuh menjadi perempuan yang manja. Mungkin banget. Perempuan yang manja dan mungkin tidak ada di studio ini. Betul. Itu dia. Nah, nih dari tadi kita ngobrolin rada serius, perjalanan Nia yang luar biasa, keputusannya yang sangat berani, akhirnya menyinggung ke soal privacy, juga akhirnya tujuannya kembali lagi buat anak. Serius kan? Serius. Di setiap episode kicauan Yes. ada games yang luar biasa. Kita ke games kicauan. Di setiap game kicauan, kalau misalkan tidak bisa menjawab cepat, itu ada punishment-nya. Apa itu Punishment-nya itu makan rujak. Itu kok kesukaan saya. Saya udah pilih makan ini kalau misalnya Tapi rujaknya beda. Tapi rujaknya beda ini mah. Apa yang buat beda? Yang Coba. buat beda ini mah rujak kicauan. Ah gitu, boleh. Ini pedasnya luar biasa ini. Bisa bikin move on. Sediain aja obat. Bisa bikin move on. Oh, bisa bikin move on. Oke. Percaya oke. nggak? Hah? Percaya nggak? Percaya mas sama Gusti Allah. Tapi sepakat nggak? Nggak ya? Apa? Sepakat nggak? Sepakat apa? Bisa bikin move on ini rujak. Insya Allah ya bisa ya. Bisa. Kalau sakit perut, Move on ke kamar mandi. move on ke kamar mandi. Ini cengeknya luar biasa cuy. Lihat. Dulu, mana ini apa? Coba. Tisu basah. Bukan tisu magic ya. Kaku dong. Bukan dong. Pertanyaan pertama. Asik. Nanti gini ya. Kalau misalkan uang tidak bisa jawab, uangnya makan rujak. Kalau aku yang nggak bisa jawab kali. Oh ya kalau kamu. Kalau aku bisa jawab, Nah. uangnya makan. Iya. Tapi oke. kalau misalkan Nia Nia nggak bisa nggak bisa jawab jawab. selama 1 detik, Nia yang makan. Asya. Mau disuapin siapa makannya? Tapi pertanyaannya, hah? Suapin sendiri aja lah. Suapin sendiri aja ya. Masih punya tangan sendiri. Jangan lah. sampai jadi obrolan luar biasa ya. Iya betul. Pertanyaan pertama. Astagfirullahaladzim. Jeng. Waduh, ini kreatif kok berat-berat amat. Sorry, saya buka handphone. Kado pertanyaannya ada di handphone. Jawab cepat. Iya pak. Kamu kagetan ya? Oh kagetan. Sering dikagetin ya? Iya pak. Hmm. Mikir juga bapak ini sih jadi ikutan mikir ya. Ini saya luar biasa nih. Pertanyaan pertama. Iya pak, boleh banget. Apa tuh? Dagang kopi apa ceker? Kopi. Aku jawab kopi. 1 detik gitu. Astagfirullahaladzim, bapak jadi kagetin gitu atuh. Oh, dagang kopi. Dagang Oke. kopi. Kenapa dagang kopi nih? Kenapa nggak mau dagang ceker? Harus jawab ya pak ya. Harus jawab. Karena kalau ceker lebih ribet, harus masaknya dulu. Terus kokornya lah lebih ribet. Kalau kopi kan. Dapat ceker mah bekas ngicak tai. Oh bener. Nah, terus? Tapi higienis dong jualan saya. Kopi juga ada yang dari Kopi. kopi luwak. Apa mah bisa aja. Terus Kopi. Maksudnya lebih senang kopi sih gitu. Lebih Karena senang kopi. sekarang aku memang senang penyuka kopi kan. kopi senja gitu. Iya, kopi senja kayak lagu bapak ya. Apa? Senja tayang. Kok tahu? Oh iya dong. Kepo ternyata doi diam-diamnya. Kepo juga ya. Enggak kayak bapak tuh cukup terkenal lah pak. Bapaknya aja. Enggak. Oh enggak. Enggak. Kenapa bilang enggak? Enggak. Kenapa pak? Enggak, saya emang nggak terkenal. Kenapa bisa Uing bilang yang gitu? terkenal mah. Uing kenapa? Kembaran saya. Oh gitu. Kenapa aku baca siapa? Pertanyaan kedua. Jadi balik nanya ya. Pertanyaan kedua. Apa? Ini salah ini yang memberi pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa saya revisi. Jadi model apa aktris? Model. Hah? Nggak mau jadi aktris? Aktor apa aktris sih kalau cewek? Model. Aktris, Oh jadi ya. artis. Jadi artis. Salah ya? Makan. Yang mana nih? Biar apet. Wah bahaya pak kalau update pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Pedasnya kayak omongan tetangga. Benar-benar. Itu udah ada kesan-kesan sedikit lah. Oh, nggak apa-apa dikit aja. Udah ada kesan-kesan biar apet maksudnya. Pertanyaan ketiga. Heeh. Kenapa jadi aktris? Itu dulu kita tanya dulu kenapa jadi aktris ini? Ya karena mungkin pada saat itu bisa sambil liburan juga sih pak, banyak kenal orang. Kalau model kenapa nggak mau? Model sebenarnya karena dia pesimis sama dirinya. Dia tuh nggak fotogenik pak. Hah? Emang saya fotogenik. Tapi saya pernah di episode gitu. Iya gitu?
Bener. dalam mimpi. Oh, jadi nggak gara-gara nggak foto Jenny. Iya, karena nggak fotogenik. Terus kalau model tuh nih orangnya rada kaku lah. Soalnya percaya gitu. diri itu susah ya. Percaya diri itu susah. Malu mudah. Mudah. Sebenarnya itu demam panggung Pak orangnya. Oh, pantesan dari tadi di sini kesang keringetan. Iya. Takut ditanya yang kemana. Itu lebih parahnya itu sebenarnya. Terus yang ketiga? Iya, 4 kali. Oh ya 4. 4 ya? Enggak, ketiga. Oh, ketiga ya. Pengen beresan aja nih. Kopi manis apa pahit? Pahit. Oke. Suka yang pahit-pahit ya, Bu? Kopi suka yang pahit. Karena kan sebenarnya kopi yang mineral kopi itu kan kopi-kopi yang dari ya itu pahit-pahit itu. Pahit-pahit. Ini kan sebenarnya sukanya sama yang manual brew kayak gitu-gitu. Kalau saya suka yang manis-manis, Bu. Oh ya, kenapa Pak? Kopinya manis. Tapi sekalian. janganlah diabetes. Oh iya. Ya. Apalagi sambil lihat saya ya. Giung. Itu bukan manis, gula aren. Ibu, I love you. Langsung gitu. Maaf ya, Ibu bercanda. Aduh, ini rada luar biasa pertanyaan. Apa? Bukan saya yang bikin pertanyaan, jadi mohon maaf. Iya. Boleh nanti saya demo aja nanti Iya. pas udahan. Pertanyaan keempat. Jawab cepat. Secara non formal itu gugup. Saya. Dah, kalau sama orang komunikasi lagi gini ya, setiap pergerakan tuh tahu gitu ya. Psikologi komunikasi, Bu. Oh iya benar. Psikologi komunikasi, Bu. Ya cepetan aja lah Pak. Duda apa perjaka tua? Berjangan tua. Enggak. Tunggu dulu lah, makan dulu lah. Aduh, Makan dulu lah. berjangan tua. Tunggu dulu lah. Nanti kita itu bahas kita. Itu makan dulu. Tentu yang mana ya? Nah, Keingetnya. tuh dulu. Ini pertanyaan ngeri-ngeri ya. Sambil ngunyah, kenapa perjaka tua? Udah tua, kenapa lah? Kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu sih kalau misalnya duda kayaknya tanggungannya banyak. Oh ya? Ya kalau misalnya duda bawa anak tanggungannya banyak dong Tapi Pak. kan udah ada yang nggak punya anak, misalnya. Apa? Tanggungannya banyak. Tapi misalkan yang nggak punya anak, Bisa dibicarakan lah. bisa negosiasi. Kalau dia nggak pilih-pilih ya sebenarnya. Kalau untuk Tapi kenapa laki-laki, tadi milih perjaka tua? Itu kan kan pilih-pilih. pikiran aja pengennya. Secara tidak langsung itu secara nurani Ya kan berpikir pengennya. cepat tuh. Kan kalau diisi dengan kalau disuruh pilih 2 pilihan, ya pilihnya perjaka tua tapi tidak menutup juga. Meskipun udahnya udah punya anak 4 juga nggak apa-apa. Iya. Dan jodoh mah jorok ya. Jodoh mah jorok gitu kan, itu balik lagi deh, kita mah nggak akan pernah tahu ya Pak ya. Tapi Sekarang kamu dia siap mau- untuk menerima misalkan ketemu nanti suatu saat dengan status laki-laki seperti itu dan menyayangi anaknya, siap? Oh siap dong, karena kan nanti ada take and give. Gue sayang sama anak lo, ya lo juga sayang sama anak Ada gue. take and give. Itu dia. Kode. Barangkali kode. Langsung mau ke pendaftaran dong kan? Siapa tahu? Nggak tahu ya. Pertanyaan kelima. High heels apa flat shoes? Flat shoes. Kenapa flat shoes? Nggak canggung. Iya karena cangkel. Karena kan dia punya sakit syaraf kejepit Pak sebenarnya. Oh, bukan apa namanya kalau yang ini kuelosis apa? Bukan. Apa? Soalnya karena jatuh, bujur di heula, Heeh. dek gitu kan? Bujur tuh lah. Bujur di heula. Bujur duluan. Bener bujur duluan maksudnya kayak gitu ya. Heeh. Jadinya kena itu syaraf kejepit. Aku pun turun. Nak. Iya, sama. Apa gimana? Tadi pasnya sakit itu kena tuh 3 bulan loh Pak, saya nggak bisa Itu titik ngapa-ngapain. mana? C berapa? Lumbal 4 sama lumbal 5. Kok tahu ya saya titik-titik ya? Iya, benar. Saya juga sama saraf kejepit di sini. Oh gitu ya. Hidup Udah saraf kolot. kejepit. Tapi jadi nggak bebas ngapa-ngapain. Ini kenapa selalu ada pertanyaan ini di saat program kicauan ini? Apa? Ubanan apa enggak? Enggak. Kenapa selalu ada pertanyaan ini? Pertanyaan ke-6. Apa Pak? Brewok apa kelingis? Brewok. Langsung ayo. Yuk yang brewok. Kenapa brewok? Ya, kenapa? Nih, Enggak. kita ngobrol komunikasi sentuhan. Geli. Ada loh, komunikasi sentuhan tuh bener. Iya kan Bapak tanya brewok, geli Pak. Iya kan ada sentuhan geli. Menggelinjang. Oh, suka yang brewok-brewok ya, Bu? Hah? Aduh, otak saya jadi traveling Pak. Eh?
tahan. Suka yang berewok-berewok, Bu? Suka, maksudnya jadi kayak kelihatan cowok aja gitu Maco. loh. Maco gitu. Berewok deh. Brewok. Jadi kalau mau bobot tuh begini-gini gitu ya. Nggak juga sih. Maksudnya kelihatan lebih maco aja sih. Sorry yang nggak berewok, sorry yang nggak berewok, tapi Boik berewok ya Ik ya. Rambutnya panjang tapi Ada Boik rambut panjang. nggak suka. Kalau nggak suka bisa dipendekin. Punya barber sendiri ya. Oh gitu ya. Tinggal dipendekin. Potong diri sendiri ya. Motong rambut sendiri bukan diri sendiri. Oh. Motong rambut sendiri. Wah. Pertanyaan ke-7. Ini kok pertanyaan susah sekali gitu ya. Kenapa selalu ada? Jadi tadi nggak ada yang makan ya? Nggak ada dong. Yang kedua apa tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Kenapa? Nggak suka yang kedua. Nggak suka yang kedua. Nggak suka jadi yang kedua. Kenapa? Nggak suka teh kan kira. Karena apa ya? Maksudnya ya walaupun ya maksudnya bisa jadi nggak adil sih Pak. Bukan secara materi aja ya. Tapi kasih sayang kan bisa jadi nggak adil dan dia nggak mau jadi yang kedua. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Apa? Pertanyaan titipan dari teman-teman kicauan. Mapan apa tidak? Apa? Kenapa mapan? Ya realistis lah Pak. Realistis? Saya sebagai perempuan realistis, maksudnya gini loh. Ada yang selalu ngomong cowok, ih cewek mah dasar materialistis. Ya itu mah udah realitanya kayak gitu. Perempuan tuh realistis kali. Dimana cewek yang nggak butuh duit, mau makan aja butuh duit. Cowok juga butuh duit. Nah itu dia. Tapi kenapa cowok selalu bilang cewek yang suka minta duit matre? Enggak. Ya Siapa? kebanyakan. Enggak. Bapak, orang Enggak, lain. itu obrolan tahun berapa itu? Hah? Obrolan tahun berapa? Sampai sekarang masih ada kali Pak. Kenapa milih mapan berarti realistis? Realistis aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ada yang mendekatinya tidak mapan nggak mau udah diblok. Nah ini kan antara pilihan yang papan atau enggak. Sebenarnya sih dua-duanya mah mah terima aja gitu loh. Karena yang penting bertanggung jawab. Tanggung jawab. Bertanggung jawab Punya gitu loh. keinginan. Punya keinginan berjuang bersama-sama. Berjuang bersama. Namanya rumah tangga mah berjuang bersama-sama tuh. Oke. Ya. Tapi milih mapan berarti. Apa aja lah Pak, sama ridholillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Nia. Wah, luar biasa nih tadi obrolan Nia dan Niati kerasaan nih. Gelas enggak. kaca. Oh, bukan. Nah, tapi kan namanya Daniati. Dipanggilannya Nia. Nia mana Nia dan Niati? Banyak yang bilang Banyak gitu ngomong sih. gitu kan? Asa Farhat Abbas kan? Ya, jadi luar biasa. Nah, nih masuk ke terakhir nih segmen luar biasa. Segmen terakhir di Kicau. Nah, bagaimana Nia menyikapi tentang cowok yang mendekati Nia? Dan Nia tahu cowok itu mendekati karena Nia single parent dan mendekati Nia itu not for serious. Disikapinya Jadi, biasa aja. Karena banyak Pak, udah nggak aneh kalau buat Nia. Nah, Jadi karena gini sih Pak ya, mungkin karena perjalanan hidup yang panjang kan, jadi kita tahu ya karakter orang. Apalagi maksudnya dia tahu lah karakter mau perempuan atau laki-laki, apalagi kalau laki-laki. Jadi sekali ngelihat, sekali gitu ya, oh ini tahu nih, cuma ngajak main-main doang. Nia udah bisa mau pergi Bisa. Cenayang nih. Bukan cenayang sih Pak, lebih tahu aja gitu loh. Lebih tahu. Cenayang mah enggak lah gitu, bukan anak indigo, Cuman- bukan anak indihome aku mah. Cuman ini Di ya sini. hati ya, Iya, apa gitu. praduga tak bersalah. Iya gitu. Tapi ya karena mereka gini, karena Nia orangnya terlalu easy going mungkin ya Pak Wang ya. Jadi mereka menganggap Nia tuh baiklah geus kesini ya iya gitu loh. Ada yang seperti itu. Ada. Hah? Ada Pak. Sampai misalnya nunjukin sampai ada nih ya, the moment yang bener-bener kayaknya Nia tuh bangsat banget nih cowok gitu ya. Sampai ngirimin kita ke Red Doors. Apa? Ke Red Doors. Red Doors? To the point. To the point. Ada Pak. Itu gitu loh maksudnya itu dalam artian kalau aku mah santai sih gitu, tapi kalau bangsat banget sih gitu menganggap seorang, nah itu makanya kenapa sih seorang janda itu selalu dipandang negatif oleh beberapa kaum Adam. Cuma karena apa? Ya udah nggak perawan. Yes. Sorry itu saya ya. Karena udah nggak perawan, nggak akan hard feeling wah sama janda, udah engges gitu istilahnya. Tapi nggak bisa gitu dong. Nggak bisa disamaratakan seperti itu gitu loh. Dalam artian apa ya? Ya kalau kamu mau mendekati saya dengan cara baik-baik gitu. Niat baik lah. Udah cukup lah ya. Udah cukup gitu buat dia dalam artian ya Nia juga bukan orang-orang baik banget sih Pak. Belum
kita berusaha lebih baik. Gitu. Aku belum menjadi orang yang begitu baik banget gitu loh. Tapi kan aku tetap berubah lah setiap harinya gitu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan sebenarnya karena untuk anak juga, buat Nia juga. Ya, karena susah pada akhirnya ini jadi saya jadi sedikit nyentil juga nih. Ketika pengalaman kita dulunya seperti apa dan akhirnya kita bisa open public kembali gitu. Orang-orang pasti mengingatnya bukan Nia sebagai sekarang. Yes. Itu saya juga ngalamin, Pak. Nia yang dulu mungkin kan. Betul. Dan itu dijadikan ajas manfaat ketika ketemu lagi. Betul. Itu saya ngalamin banget. Rebranding itu susah ya? Banget, Kalau Pak. bahasa produk mah gitu. Karena gini, Pak. Mau kita berubah sebaik apapun, untuk mereka-mereka yang memang gak suka sama kita atau menganggap kita sudah negatif, maka selalu negatif. Iya. Intinya gitu kan. Itu pantas Nia hilang. Itu gitu. Karena udah terlalu banyak yang lingkungan gak baik untuk Nia ya. Akhirnya udahlah, mendingan gue hilang aja. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kicauan yang misalkan memanfaatkan orang seperti itu? Memanfaatkan orang tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau memang sama-sama Ya punya niat lah, niat yang jahat misalkan. Apa? Misalkan contoh fuck you, kasar aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Fuck you man. Nggak ada lagi yang lebih kasar gitu. Nggak ada lagi anjing misalkan, goblok sih. Nggak bisa apa lagi gimana ya, udah hilang maksud saya. Tapi kan itu bikin tenang gitu ya. Buat kalian laki-laki yang bangsat banget menganggap saya bisa kalian apa-apain, anjing. Ya, nah, teman-teman kicauan luar biasa dari perjalanannya Daniati. Kita tadi sedikit ngobrol tentang keputusannya dari tahun 2008 yang akhirnya Nia go to Bali dengan pengalaman tahu-taunya ke Bali itu malah terjerumus ya, betul? Terus balik lagi ke Bandung, akhirnya Nia profesi SPG waktu umur 17 tahun. Terus Nia banting tulang untuk mencari nafkah sendiri dan akhirnya sekarang membesarkan seorang anak dengan single parent yang luar biasa. Itu bukan hal yang mudah, tapi kita patut lihat bahwa perjuangan seorang wanita yang single parent itu luar biasa. Ya. Intinya tuh ikhlas, berjuang dan terima keadaan. Ya, ada nggak pesan buat teman-teman kicauan nih? Closing dari Nia, closing statement buat teman-teman kicauan yang nonton episode kali ini. Intinya gini, apapun keputusan kalian boleh lakukan secara berani membuat keputusan. Tapi yang lebih berani adalah kalian bertanggung jawab atas keputusan itu. Ya, tapi terus mau itu pada akhirnya keputusan itu berakhir baik atau buruk, terimain aja deh udah keputusan diri sendiri gitu. Dan intinya bersyukur, nerimain, dan percaya aja kalau di balik hujan itu akan ada pelangi. Akan ada pelangi. By the way, happy birthday 27 Oktober. 26 Pak, salah. 26 Oktober kemarin, nggak apa-apa telat ya. Luar biasa. Ya, bisa mempromoin apa kedai kopinya di teman-teman kicauan, apa produknya? Sebenarnya aku belum punya kedai sih, tapi aku punya usaha kopi yang online. Bisa di follow Instagramnya Kopi Tengah Wangi. Kopi Tengah Wangi. Nah, bisa di follow teman-teman ya. Instagramnya usaha kopinya Nia ya. Itu apa namanya? Kopi Tengah Wangi. Nah, nanti bisa dilihat atau di follow, di tag di sini di mana dan kepokan Kopi Tengah Wangi. Kenapa Kopi Tengah Wangi? Apa? Kenapa Kopi Tengah Wangi? Teman saya bikinnya jam 12 malam, Pak. Oh, dia kalong ya. Iya, kalong. Kelelawar temenmu ya. Kenapa? Kelelawar temenmu. Kelelawar ya. Kayaknya nggak pernah bangun pagi. Bangun pas sekarang. Oh, bangun juga. Bangun. Pagi tetap bangun, cuma katanya lebih konsennya tuh malam-malam. Ini ada yang unik Pak sebenarnya. Kopi saya itu dibuat oleh para single parent. Hah? Atau bikin geng? Oh iya dong, hukum alam Pak. Yang single parent tuh pasti ketemu single parent lagi. Oh iya, dan luar biasa tapi tetap berusaha. Berusaha. Ya, nah teman-teman, terima kasih dalam episode kali ini yang luar biasa. Kita kedatangan yang seorang pemberani wanita kembali yang luar biasa. Amin. Oke, saya Herwan Sumadipura dan terima kasih siapa? Saya Nia. Apa Instagramnya bisa di follow? Daniati Dediwan. Daniati Dediwan. Dediwan. Ya, Okay. anak zaman dulu nama bapak kan selalu ikut ya. Anak 90-an kan pasti Iya, nama asli terus nama bapak ikut. Nah itu Daniati Dediwan. Oke, terima kasih Nia. Sama-sama. Terima Bapak. kasih udah datang di studio yang sangat sederhana ini. Enggak lah, Pak. Tapi Kan teman-teman harus luar biasa dari Explore yang apa Nia Explore hari ini gitu ya. Jangan lupa buat teman-teman kicauan, jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share di bawah ini. Juga follow Instagram kami ada di kicauan.keputusan. Saya Herwan Sumadipura. Saya Daniati Dediwan. Mari kita ciao. Kicauku, kicaumu, kicau.
Kincauku.